Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat kembali membahas pembelajaran kita, yaitu tarikh fikih Islam. Adapun pembahasan kita telah sampai mana? Kemarin ujian sampai mana? Soalnya, siapa yang masih ingat? Ustadz Imam Ahmad. Ujiannya nggak sesuai sama kis-kis, Ustaz. Iya, Ya, yang buat betul. Ustadz Imam Ahmad, bukan Beda Ustadz. sama Sampai kis-kis. itu Zat, sampai Cuma sahabat-sahabat sama, yang terkenal dengan keilmuan Oh iya, di keilmuannya. situ cuman. Eh, udah kita pelajari belum itu? Udah lewat kan? Udah. Udah lewat. Oh, tapi Ustaz. lebih jauh nggak sesuai kita. kis-kis. Jauhan Ya, capek orang jauh kali. gampang. Jauh kali. Oh, lebih jauh kita. Lebih jauh Ya, kita, Ustaz. Duluan jauh kita. kali pun Zat. Iya, karena yang buat Ustadz Imam Ahmad. Tapi nanti kalau UAS, insyaallah Ustadz yang buat. Jadi gantian. Jadi kalau UTS Ustadz Imam Ahmad, UASnya Ustadz gitu. Jadi Mudah ya nanti, Zat, mudah. iya, insyaallah kalau Ustadz mudah. Jadi bisa jawab itu. Bisa, Ustaz. Alhamdulillah. Soalnya sama yang kemarin, Ustaz. Ya, hampir mirip-mirip Ini sama yang semalam. kemarin Zat. Oh ya udahlah, alhamdulillah kok bisa. Jadi nggak apa-apa kan? Jadi kita lanjut aja pembahasan kita. Udah sampai Sekarang halaman 110, Ustaz. ke 10 ya. Ya na'am. 110 sekarang. Alma bahasusani ta'rifu bi'aimatil mujtahidin al-mudawwana madhabuhum. Maksudnya adalah mengetahui tentang imam-imam mujtahid ya. Jadi ada beberapa imam mujtahid yang terkenal ya, yang mana mazhab mereka itu terkenal dan diakui. Yaitu ada yang seperti yang paling terkenal itu ada 4 ya. Adapun selainnya ada juga mazhab-mazhab akan tetapi tidak terlalu terkenal. Ya, pokoknya yang terkenal yang 4 itu, yaitu mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi. Hanafi. Yang paling pertama adalah mazhab yang pertama muncul adalah mazhab Hanafi, karena Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ya ini paling tua. Kemudian murid Imam Malik adalah Imam Syafi'i, kemudian murid Imam Syafi'i adalah Imam Ahmad. Muhammad. Ya. Dan yang berada di Kufah sendirian adalah siapa? Imam siapa? Imam Abu Hanifah ya. Sedangkan yang 3 selainnya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, itu berada di Madinah ya. Dan seperti kita ketahui bahwasanya di Madinah adalah madrasah apa? Madrasah Ahlul Ra'yi apa madrasah Ahlul Hadis? Hadis. Ya. Kalau madrasah Ahlul Hadis itu terkenal dengan banyaknya hadis ya, banyaknya hadis. Jadi hadisnya itu mudah didapat. Berbeda dengan madrasah Ahlul Ra'yi yang berada di Kufah, itu sedikit karena jauh dari Mekah dan Madinah. Sekarang kita lanjut. Ada beberapa imam-imam yang terkenal mazhab mereka pada pada periode Aimatul Mujtahidin ini. Yang pertama adalah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu lahir pada tahun 21 Hijriyah sampai 110 Hijriah. Jadi beliau adalah tabi'in, ya, dari negeri Basrah. Nama beliau adalah Hasan bin Yasar Al-Basri ya. Jadi nama beliau adalah Hasan, bapak beliau adalah
Yasar Al-Basri. Kenapa dikatakan Basri? Karena hidup di Basrah. Ya, lahirnya di Madinah akan tapi nanti pindah ke Basrah, ya. Ulida bil Madinah pada tahun 21 Hijriyah, kemudian meninggal pada tahun 110 Hijriyah di Basrah. Dan beliau adalah tabi'in, imam Ahlul Basrah yang terkenal di Basrah. Sangat banyak kita lihat perkataan-perkataan Imam Hasan Al-Basri. Yang beliau adalah salah satu imam yang terkenal pada zaman beliau. Dan beliau adalah fuqaha, ya. Fuqaha wa huwa ahadul ulama as-suja'an as-saja'an. Bentar. Ya, beliau adalah salah satu ulama as-saja'an al-fuqaha fasihul balik, ya, yang terkenal dengan ilmu fikihnya, yang fasih perkataannya dan gampang dipahami penjelasan beliau. Yang mana beliau adalah murid dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Wa azamat hibatuhu fil qulub minal umara wal wula, dan beliau ini disenangi oleh para pemerintah dan waliul amr. Kemudian yang kedua, kita langsung masuk yang kedua. Jadi sekilas saja ya, kalau mengenal untuk tahap sekarang ini, mengenal para ulama sekilas nama, ya, kedudukan beliau, kemudian meninggal, lahirnya kapan, di mana, itu saja, ya. Tidak perlu kita bahas seluk-beluknya, karena pada intinya ini hanya mengenal imam-imam yang terkenal pada periode Aimatul Mujtahidin, ya. Kemudian yang kedua adalah Abdurrahman Al-Auza'i, yang terkenal oleh imam dengan nama imam yang terkenal dengan sebutan Al-Imam Al-Auza'i, ya. Beliau lahir, nama beliau adalah Abdurrahman, ya, bin Umar bin Amr, ya, Abdurrahman bin Amr bin Yahmad Al-Auza'i, ya, dari kabilah Auza. Makanya beliau dinisbatkan oleh dengan nama Al-Auza'i, ya, dari kabilah Al-Auza. Beliau lahir di Ba'labak, ya, Ba'labak pada tahun 88 Hijriyah, ya, berarti beda jauh sama imam lebih tua, jelas Imam Hasan Al-Basri. Akan tapi masih bertemu dengan Imam Hasan Al-Basri. Kemudian beliau meninggal di Beirut, ya, Beirut. Sekarang pencetakan kitab itu banyak di Beirut pada tahun 157 Hijriah. Dan beliau adalah imam di kota-kota di Syam, di dalam kefakihan beliau dan kezuhudan beliau. Dan beliau pernah ditawarkan untuk menjadi qadha atau hakim, ya, untuk menjadi qadi, ya, qadha, ya, untuk menjadi hakim, akan tapi beliau menolak. Kenapa? Karena banyak pertanggungjawaban oleh seorang hakim, ya, dalam memutuskan keputusan. Ya, qala Sauri, ya, ini Imam As-Sauri, nanti juga terkenal Imam As-Sauri ini, ya, bahwasanya para ulama berijma
bahwasanya Imam Al-Auza'i ini terkenal dengan jalalatuhu, dengan kedermawanan beliau ya, dan keimaman beliau, dan tingginya martabat beliau di dalam ilmu agama. Kemudian kita masuk yang ketiga adalah Sufyan Ats-Tsauri. Ya, maka tadi ada Ats-Tsauri itu maksudnya Sufyan Ats-Tsauri. Kalau kita baca nanti buku-buku fikih, ya buku-buku fikih, maka selain imam empat itu, selain Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, nanti ada lagi yang mengatakan pendapat Ats-Tsauri. Kalau dibilang Ats-Tsauri berarti siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Kalau dikatakan Al-Basri berarti Hasan Al-Basri. Al-Auza'i berarti Imam Abdurrahman Al-Auza'i. Ya, nama beliau adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, ya, dari Bani Tsaur. Dari Bani Tsaur maksudnya anak keturunan si Tsaur bin Abdul Manaf. Maka dinisbatkan kepada Ats-Tsauri, ya, seperti Imam Ahmad bin Hambal, maka dikatakan Al-Hambali. Begitu juga ini Ats-Tsauri, ya, beliau dilahirkan di Kufah, ya, berarti ini dekat dengan Imam Abu Hanifah, ya, pada tahun 97 Hijriyah, dan meninggal di Basrah pada tahun 161 Hijriyah. Dan beliau adalah ahlul hadis dan ahlul fatwa. Ya, maka kalau kita lihat di dalam hadis nanti ada diriwayatkan oleh Ats-Tsauri, maksudnya Sufyan Ats-Tsauri. Dan begitu juga beliau juga banyak berfatwa, maka beliau juga pernah pendapat beliau berbeda dengan pendapat imam yang empat. Nanti ada mazhab yang empat, ada mazhab Ats-Tsauri, dan seterusnya. Dan beliau juga pernah menuntut ilmu dan rihlah, maksudnya pergi, ya, dari Kufah ke Makkah, kemudian Madinah untuk menuntut ilmu di sejak kecil, ya. Sejak kecil beliau telah pindah ke Makkah, ke Madinah untuk apa? Menuntut ilmu, karena di Makkah dan Madinah itu banyak ulama di situ, ya. Kemudian beliau pindah terakhir ke Basrah dan meninggal di Basrah. Beliau mempunyai beberapa kitab, yaitu adalah kitab Al-Jami' Al-Kabir, kemudian Al-Jami' As-Shaghir, itu adalah kitab hadis, ya. Jami'ul Kabir dan Jami'ul Shaghir itu adalah kitab hadis, dan beliau juga mempunyai kitab Faraid dan beberapa kitab lainnya. Kemudian kita lihat yang keempat ada Al-Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad, nama beliau adalah Al-Laits, ya. Al-Laits, apa artinya Laits? Siapa yang tahu? Laits itu kalau nggak salah artinya macan, ya. Al-Laits bin Sa'ad bin Abdurrahman Al-Fahmi, ya, maulahum. Ya, maksudnya beliau adalah seorang budak, ya, dari Qais bin Rafa'ah Al-Fahmi, maka dinisbatkan oleh dengan nama Al-Fahmi, maksudnya adalah budaknya, ya. Dan budak ini banyak yang pintar pada zaman dahulu, ya. Zaman para sahabat ada siapa? Ada Bilal bin Rabah, yang mana beliau pada awalnya budak, kemudian nanti jadi muazin dan dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Kemudian dari zaman tabi'in juga ada Atha bin Abi Rabah, itu juga budak, tadinya budak dari Ibnu Abbas. Kemudian ini ada Al-Laits bin Sa'ad, seorang tabi'in juga, dan seterusnya. Dan pada asalnya beliau itu dari Asbahan, ya. Ulida fi qaryah min qura'il Mesir, di salah satu kota Mesir pada tahun, ya, beliau dilahirkan pada tahun 94 Hijriah dan meninggal di Kairo, ya, di Qahirah, itu Kairo,
pada tahun 175 Hijriah. Dan beliau mengambil hadis juga, maksudnya sama ini mengambil hadis ya. Mengambil hadis atau meriwayatkan hadis dari Atha bin Abi Rabah yang seperti tadi Ustaz sebutkan, Atha bin Abi Rabah dan Ibnu Abi Malikah ya, Ibnu Syihab Az-Zuhri ya, dan seterusnya. Kemudian ada Sufyan Ibnu Uyainah. Nah, maka nanti ada perbedaan Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan Ibnu Uyainah. Kalau Sufyan Ats-Tsauri nanti dipanggil seringnya dengan kata Ats-Tsauri. Kalau Sufyan Ibnu Uyainah dipanggil dengan Ibnu Uyainah. Ya, maka ada perbedaan. Maka kalau disebutkan Sufyan, maka harus diperinci dulu ini Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan Ibnu Uyainah. Mereka semua ini adalah tabi'in. Ya. Dan ada juga yang tabi'ut tabi'in. Tabi'in adalah orang yang bertemu sahabat, akan tapi tidak melihat Nabi ya. Mereka melihat sahabat. Adapun tabi'ut tabi'in, orang yang melihat tabi'ut tabi'in maksudnya bertemu dengan tabi'in tapi tidak sempat bertemu dengan para sahabat. Itu dia maksudnya. Dan beliau adalah Sufyan bin Uyainah bin Maimun Al-Halali Al-Kufi, yang mana beliau adalah orang Kufah ya. Muhaddis Al-Haram Al-Makki. Beliau adalah salah satu muhaddis yang terkenal di Mekah. Ya, salah satu dari budak Bani Hilal ya. Maksudnya Bani Hilal berarti namanya tadi dinisbatkan dengan Al-Hilali ya. Budak dari Muhammad bin Mazahim Akhud Dhahak ya. Jadi beliau adalah seorang budak. Makanya tadi Ustaz bilang pada zaman sahabat tabi'ut tabi'in banyak budak yang keilmuannya itu tinggi ya, yang mana beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 107 Hijriah dan meninggal di Mekah pada tahun 198 Hijriah. Ya, Imam Syafi'i juga pernah berkata, laula Malik wa Sufyan la dhahaba ilmu al-Hijazi. Maksudnya jika tidak ada Imam Malik dan Sufyan Ibnu Uyainah, nah maksudnya Sufyan di sini adalah Sufyan Ibnu Uyainah, maka ilmu di negeri Hijaz itu akan cepat hilang. Nah, maka di sini diumpamakan oleh Imam Syafi'i bahwasanya Imam Malik dan Imam Sufyan dengan Sufyan Ibnu Uyainah ini sangat tinggi keilmuannya sampai menjadi imam terkenal keilmuannya di negeri Hijaz. Kemudian Imam Syafi'i juga berkata, al-ilmu yaduru ala salasah Malik wal Lais wa Ibnu Uyainah. Ilmu itu berputar antara tiga ulama, yaitu ini pada zaman beliau ya, pada zaman beliau, yaitu adalah Imam Malik, Al-Lais yang sudah kita sebutkan tadi, dan Ibnu Uyainah. Nah, nama-nama ini harus kita ingat setelah mengingat nama-nama para sahabat ya. Jadi kita banyak mengenal para sahabat ya, Aisyah, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Nah, adapun setelah beliau siapa ulama-ulama setelah para sahabat, inilah dia yang terkenal dari ulama-ulama yang lainnya. Kemudian ada Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai ya, itu adalah namanya adalah Ishaq bin Ibrahim, bukan bin Rahawai ya, maksudnya ya, langsung dia dinisbatkan ke Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad Al-Hamdali ya, yang mana beliau lahir pada tahun 161 di Mekah, kemudian meninggal pada tahun 238 Hijriah di Naisabur. Naisabur itu salah satu kota juga di Arab, ya, di Mekah. Maka ada An-Naisaburi, maksudnya itu orang Naisabur. Dan beliau dinamakan dengan nama itu karena karena beliau dilahirkan di suatu jalan di Thoriq Mekah, di kota Mekah, yang mana jalan itu dinamakan dengan Rohawai. Maka
Beliau dinamakan dengan Ishaq bin Rahawayh. Bukan Rahawayh ayahnya, akan tapi dinamakan begitu karena beliau lahir di jalan yang bernama Rahawayh. Dan beliau ini terkenal dengan ilmunya, ya, dan beliau mengambil ilmu dari Imam Ahmad, Imam Bukhari. Jadi beliau ini termasuk sigoru tabi'in, ya. Bahkan menjadi tabi'ut tabi'in jika tidak bertemu dengan sahabat. Karena beliau itu mengambil ilmu dari Imam Ahmad, ya. Kemudian yang kita tahu Imam Ahmad adalah murid dari Imam Syafi'i. Berarti ini setelah berarti sangat jauh dari Imam Syafi'i. Maksudnya lahirnya ini Ishaq bin Rahawayh ini, karena beliau berguru dari Imam Ahmad, Imam Bukhari, ya, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, dan Imam An-Nasai. Semua ini Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai adalah ahlul hadis, ya. Imam Ahmad itu adalah salah satu fuqaha dan ahlul hadis karena beliau mempunyai musnad Imam Ahmad yang sangat tebal, lebih tebal daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Akan tapi di dalamnya tidak semua hadis-hadis sahih. Berbeda dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu semuanya itu adalah hadis sahih. Dan Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai semua adalah ahlul hadis. Begitu juga Sunan Ad-Darimi. Maka di sini berkata Ad-Darimi, sada Ishaq ahlul masriq wal maghrib bisadaqah, ya. Ishaq ini yang banyak memerintahkan ahlul masrik, orang-orang dari timur dan barat, untuk sedekah. Maksudnya ini di Arab. Kemudian ada yang ketujuh, ada Abu Thawr. Ya, tadi ada Sufyan Ats-Tsauri, ini ada Abu Thawr. Maka nanti di dalam kitab-kitab fikih ada pendapat yang diriwayatkan oleh Abu Thawr. Nanti kayak gitu disebutkan. Abu Thawr Al-Kalbi. Abu Thawr Al-Kalbi. Ya, wa huwa Ibrahim, nama beliau adalah Ibrahim bin Khalid. Abu Thawr ini adalah kunyah, ya, adalah kunyah. Ibrahim bin Khalid bin Abil Yaman Al-Kalbi, yang mana beliau ini tidak diketahui lahir beliau, itu tidak ketahui, ya, titik-titik. Maksudnya kenapa tidak ketahui? Karena ada kerancuan, ada yang bilang segini segitu, jadi tidak tepat, tidak pas. Akan tapi yang jelas adalah meninggal. Ya, jadi dari para ulama ini yang paling jelas adalah waktu meninggalnya dibanding dari waktu lahirnya. Jadi waktu meninggal para ulama itu lebih banyak diketahui daripada waktu meninggal. Kalau waktu meninggal itu lebih banyak diketahui daripada waktu kelahiran. Ya, karena waktu kelahiran ini banyak rancu di dalamnya. Apakah lahir tahun segini ataukah lahir tahun setelahnya. Adapun kalau meninggal itu jelas. Ya. Yang mana beliau meninggal di Baghdad, ya, Baghdad ini di Syam, dan pada tahun 240 Hijriah. Beliau adalah seorang faqih dan salah satu mujtahid, ya. Maka nanti ada, kita lihat di buku-buku fikih, ada pendapat selain dari pendapat imam yang empat, yaitu adalah pendapat Abu Thawr. Dan beliau juga mengambil ilmu dari Ibnu Uyainah, sudah kita sebutkan tadi Ibnu Uyainah, dan Waqi. Waqi ini siapa? Waqi ini siapa yang tahu? Waqi ini adalah guru dari Imam Syafi'i. Ya, guru dari Imam Syafi'i. Dan beliau juga telah meriwayatkan dari Imam Muslim, ya, wa akhraja lahu Muslim, ya, wa khariju as-sahih kama akhraja lahu Abu Daud, ya. Nah, jadi beliau pernah mengambil hadis atau mengeluarkan hadis dari Imam Muslim, dari sahih beliau, dan dari Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya, kemudian kita lihat di sini yang ke-8, Daud bin Ali Az-Zahiri. Maka kita sering mengenal mazhab selain mazhab yang 4, ada mazhab Az-Zahiri, ya. Ada Daud Az-Zahiri, ya. Nama beliau adalah Daud bin Ali bin Khalaf Al-Asfahani, ya, al-mulaqab bin-Zahiri, yang mana beliau dilakabkan dengan Zahiri, ya, karena beliau dinisbatkan dengan Zahiriyah. Apa itu Zahiriyah?
Kenapa? Siapa yang tahu kenapa beliau dinamakan Az-Zahiri? Karena beliau mengambil ilmu fikih dengan zahir kitab As-Sunnah, ya. Dengan zahir itu apa? Tekstual, ya, dari pemahaman tekstual dari kitab dan sunnah, ya. Contohnya yang disebutkan ketika disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis sesuai, dia langsung mengambil dengan sesuai tekstualnya, tidak melihat kepada asbabun nuzul, tidak melihat kepada tafsir-tafsir yang lain. Jadi beliau langsung mengambil dari tekstual lafaz Al-Quran dan sunnah tersebut, maka dinisbatkan dengan Az-Zahiri, ya. Nah, Az-Zahiri ini, ya, berbeda mazhabnya dari imam yang 4. Akan tapi Az-Zahiri ini tidak sesat, ya, bukan termasuk firqah sesat, ya. Bahkan di sini keilmuan Daud bin Ali ini sangat tinggi. Akan tapi terkenal identiknya Daud ini mengambil dari zahir hadis, ya. Dan beliau ini mengambil dari zahir, menentang dengan takwil, menentang ra'yu, menentang qiyas, ya. Jadi beliau tidak mengambil dari qiyas, ya. Jadi beliau itu kalau mengambil dalil hukum syar'i itu hanya 3, yaitu apa? Kitab dan sunnah dan ijma', tidak ada qiyas. Itu menurut Imam Az-Zahiri ini, ya. Tidak ada ra'yu, ya, tidak ada pendapat begini tentang hadis, tidak ada takwil bahwasanya maknanya bukan begini. Jadi maknanya harus sesuai tekstual menurut beliau. Yang mana beliau ini dilahirkan di Kufah pada tahun 201 Hijriah dan tinggal di Baghdad dan meninggal pada tahun 270 Hijriah. Ya, kemudian yang ke-9 ada Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, ini terkenal dengan tafsirnya tafsir At-Tabari, ya. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Yang nama beliau adalah Muhammad bin Jarir, maka dinamakan Ibnu Jarir, ya. Pada hakikatnya nama beliau adalah Muhammad. Jadi Ibnu Jarir ini kunyah, ya, jadi Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib At-Tabari, ya. Maka terkenal tafsir beliau adalah tafsir At-Tabari, yang mana beliau lahir di Amal, ya, nama kotanya Amal, Tabrastani pada tahun 224 Hijriah dan tinggal di Baghdad, ya. Kemudian beliau pindah dan tinggal di Baghdad dan meninggal di Baghdad pada tahun 310 Hijriah. Itu Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini terkenal dengan keilmuan tafsirnya. Maka dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah, ma a'lamu ahadan ala adimil ard a'lamu min Muhammad bin Jarir, ya. Saya tidak tahu seorang dari muka bumi ini, adimul ard itu maksudnya muka bumi ini, yang lebih pintar dari Muhammad bin Jarir. Ini pada masa beliau. Mungkin Ibnu Khuzaimah ini tidak bertemu dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, karena beliau sudah meninggal semua, ya. Karena ini baru lahir pada tahun 224 Hijriah, ya. Nah, maka dari periode beliau atau masa beliau yang terkenal adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Sudah saja. Ya, bentar sedikit lagi. Ya, sudah selesai. Jadi kita intinya pada pertemuan kali ini mengetahui 9 dari imam-imam mujtahid yang terkenal selain 4 mazhab, ya. 4 mazhab ini sudah jelas lah, sudah terkenal, yaitu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Adapun yang 9 setelahnya itu adalah mazhab-mazhab yang tidak terlalu terkenal, akan tapi keilmuan mereka sangat tinggi, yaitu dari 9 ulama tersebut. Itu dia pada periode Aimatul Mujtahidin. Ya, mungkin ini saja yang dapat